Selamat siang anak-anak. Oke, sudah istirahatnya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan ice breaking dulu. Kita semuanya berdiri ya. Ikutin ya gerakannya ya. Aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Ke aram, ke guli 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 ram sam sam. Ke aram, ke guli 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 ram sam sam. Lebih cepat, ayo. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arapi, guli 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 ram sam sam. Arapi, guli 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 ram sam sam. Semakin cepat. Makin cepat. Makin cepat. Selesai. Oke, gimana? Sudah semangat untuk hari ini? Sudah. Tapo 1, tapo 2, 3, 4, 5. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Ya, kalimat transitif dan kalimat intransitif. Masih ingat kemarin di setiap kalimat itu ada apa? Ada subjek. Subjek itu siapa? Orangnya. Kemudian ada predikat. Kemudian ada objek. Oke, kita tonton video dulu ya. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Apa? Ampun toh. Diperhatikan toh. Belajar tentang materi kalimat transitif dan intransitif. Materi ini kita pelajari di kelas 4 SD dalam mata bahasa Indonesia. Sebelum kita ke materi inti, Miss Ines akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, dengan menyimak dan sama-sama mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perbedaan kalimat transitif dan intransitif, serta teman-teman mampu membuat contoh kalimatnya dengan tepat. Nah, sebelum Miss Ines menjelaskan apa itu kalimat transitif dan intransitif, kita harus sama-sama tahu tentang pengertian kalimat. Kalimat merupakan rangkaian beberapa kata yang membentuk makna tertentu. Suatu kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda baca titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Adapun unsur-unsur dalam suatu kalimat, yang pertama ada subjek atau biasa kita singkat S. Yang kedua ada predikat atau biasa kita singkat P. Lalu yang ketiga ada objek atau biasa kita singkat O. Dan ada keterangan yang biasa kita singkat dengan huruf K.
Nah, apa itu ya subjek? Subjek itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Ada juga predikat. Predikat merupakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh pelaku atau subjek ya teman-teman. Selanjutnya, objek. Objek merupakan sesuatu yang diberi kegiatan atau dikenai tindakan. Objek juga merupakan pelengkap dari predikat dan ada juga yang mempunyai keterangan. Keterangan itu merupakan bagaimana, di mana, kapan peristiwa tersebut terjadi. Oke, teman-teman sudah paham apa itu kalimat, apa saja unsurnya. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis kalimat. Berdasarkan keberadaan objeknya, kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat transitif. Yang kedua, kalimat intransitif. Oke, nah ini dia pengertian dari kalimat transitif dan intransitif. Pertama, ada kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Nah, salah satu cirinya juga yaitu kalimat transitif memiliki unsur subjek, predikat, dan objek atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalimat transitif itu dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lalu yang kedua ada kalimat transitif. Nah, ini ada beberapa cirinya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Lalu kalimat intransitif ini memiliki unsur subjek predikat atau subjek predikat keterangan. Nah, yang paling penting teman-teman, kalimat intransitif itu tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lanjut, ini adalah contoh kalimat transitif. Yang pertama, kakak membaca buku. Nah, unsur kalimatnya itu kakaknya sebagai subjek, membaca predikat, buku objek. Nah, harus ada objeknya teman-teman, karena ini adalah kalimat transitif. Nah, contoh yang kedua, ayah memotong rumput pada siang hari. Nah, ayah sebagai subjek, memotong sebagai predikat, rumput sebagai objek, dan pada siang hari itu merupakan keterangan waktu teman-teman ya. Nah, ternyata karena ini kalimat transitif, kedua contoh kalimat ini dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, kalimat yang pertama tadi bisa kita ubah menjadi buku dibaca kakak. Nah, ini kalimat pasifnya ya teman-teman. Dan yang kedua, kalimat pasif untuk kalimat yang kedua yaitu rumput di taman dipotong ayah. Selanjutnya adalah contoh kalimat intransitif. Yang pertama, Ibrahim berteriak. Simpel ya teman-teman ya. Subjeknya Ibrahim dan predikatnya berteriak. Nah, yang kedua ada contoh bunga bertukaran di taman. Bunga sebagai subjek, bertukaran sebagai predikat, di taman itu merupakan keterangan tempat. Nah, kedua kalimat intransitif ini tidak dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Oke teman-teman, setelah teman-teman mempelajari apa itu kalimat, apa saja unsurnya, terus apa itu kalimat transitif, apa itu kalimat intransitif, Miss Imas akan memberikan 10 soal latihan untuk mengecek pemahaman kalian terhadap apa yang sudah Miss Imas sampaikan ya teman-teman. Ini boleh teman-teman catat di buku tulis atau teman-teman boleh tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Oke, itu tadi. Bermekaran di. Oke, itu tadi ya. Ini ada contoh kalimat. Kita ke sini dulu. Ke ciri-ciri kalimat transitif. Kalau kalimat transitif itu dia butuh objek. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Ada keterangan juga kalau diperlukan. Bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Kemudian dapat diubah menjadi kalimat pasif. Nanti ada contohnya. Kalau yang kalimat intransitif itu dia tidak perlu
Tidak perlu objek. Jadi biasanya subjek predikat atau subjek predikat keterangan dan tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya ini tadi. Contoh dari kalimat transitif ya. Kakak itu jadi apa tadi? Ya, subjek. Kemudian membaca, predikat. Buku, objek. Terus selanjutnya ini ada, bisa ternyata kakak membaca buku ini bisa diubah loh. Dengan cara dibalik, O-nya dijadikan subjek, S-nya dijadikan objek. Jadi dibalik, ini jadinya buku dibaca kakak ya. Jadi yang ini tadi kebalikan dari ini ya. Kakak membaca buku bisa diubah menjadi buku dibaca kakak. Jadi buku yang tadinya objek menjadi di sini jadi apa? Subjek. Membaca dijadi ya, predikatnya tetap sama ya, cuma kalau di sini tadi awalannya me, di sini awalannya di ya. Kakak tadi subjek, sekarang jadi objek. Begitu ya. Kemudian ini ayah memotong rumput pada siang hari. Ayah sebagai apa tadi? Subjek. Memotong? Ya, rumput? Objek pada siang hari. Keterangan apa? Ya, keterangan waktu. Bisa diubah, dibalik. Ya, tadi rumputnya kan di sini objek. Ya, sekarang diubah menjadi rumputnya jadi subjek. Terus di taman tadi, oh kok di taman ya? Oh ini berarti kebalik. Di taman tadi jadi keterangan. Di taman keterangan apa? Keterangan? Iya. Di taman kok predikat? Di taman keterangan apa? Keterangan? Iya, keterangan tempat. Kemudian predikatnya tetap, tadinya memotong, sekarang jadinya dipotong. Tadi awalannya me, sekarang awalannya di ya. Ayah tadi subjek, sekarang jadi objek. Gitu ya. Misalnya lagi, contohnya misalnya Akib makan roti. Itu kalimat ya kan, misalnya contohnya Akib makan roti. Akib makan roti. Akib jadi S atau subjek, makan predikat, roti objek. Bisa diubah nggak jadi kalimat pasifnya? Bisa, jadinya roti dimakan Akib ya, dimakan Akib ya. Roti dimakan Akib. Roti tadi kan objek, sekarang jadi subjek. Dimakan predikat, Akib objek. Jadi bisa dibalik ya ciri-ciri. Jadi kalimat transitif tadi objek bisa dibalik jadi subjek. Selanjutnya itu kalimat